Oke, nah kalau kita melihat firman Tuhan, di firman Tuhan itu kan syarat dengan orang-orang yang berdoa. Nah, ada banyak orang-orang waktu zaman mereka sangat mudah banget gitu ya. Dengan kalau Anda yang para millennials melihat, tentunya mungkin bertanya, siapa sih orang-orang muda yang berdoa di Alkitab? Ada satu nama yang menurut saya pribadi itu keren banget, yaitu seorang ratu, seorang perempuan bernama Esther. Ya, menurut saya ini keren banget karena seorang ratu pun berdoa, dan ini bukan orang biasa, tetapi pada waktu dia berdoa, karena kondisi yang terpaksa, memang kita bisa melihat gitu ya, banyak sampai dengan hari ini anak-anak muda ataupun termasuk orang-orang tua yang baru merasa urgensi berdoa pada waktu mereka kepepet, mereka jatuh sakit, perusahaannya bangkrut, anak nggak naik kelas, anak kena narkoba, macam-macam, atau mungkin suaminya udah nggak ada lagi. Nah, tetapi Esther waktu itu diperhadapkan dengan bangsanya akan dimusnahkan. Seorang pamannya bernama Mordekai berkata kepada Esther bahwa sebagai ratu kamu harus mengambil satu tindakan untuk menyelamatkan bangsamu. Esther berkata, sekarang saya udah aman nih posisinya gitu. Saya sebagai ratu dan mungkin kalau saya ketemu raja-raja nanti marah dengan saya. Nah, ini tercatat di kitab Esther. Kita melihat bersama-sama Esther pasal yang keempat. Kita melihat di ayat yang ke-13 dan di sini firman Tuhan berkata, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14, sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, kita bisa memainkan peran kita sebagai seorang pribadi atau bagian daripada sebuah organisasi atau minimal dari lingkup keluarga kita atau dari gereja kita. Nah, artinya kadang-kadang Tuhan membicarakan ada satu kehancuran atau satu rencana, bahkan ada seorang teman yang mungkin lagi mengalami satu musibah yang sangat besar, tetapi tidak bisa diutarakan kepada banyak orang karena mungkin sensitif atau malu, dan di sini diperlukan orang-orang yang mau stand in the gap. Nah, ada satu kata yang keren banget nih, yaitu touching heaven and changing earth. Ini keren banget menurut saya karena pada waktu kita berdoa, kita dapat menjangkau surga. Bagaimana seperti orang-orang yang seperti Esther ini sampai akhirnya bangsa Yahudi diselamatkan, musuhnya digantung. Atau bagaimana lagi pada waktu kasus Abraham bersyafaat ini, touching heaven dengan cara dia bernegosiasi dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia sampai di angka 10 orang yang seharusnya apabila ada orang benar, maka kota Sodom dan Gomorrah tidak akan dibinasakan. Sayangnya nggak ada 10 orang. Nah, bagaimana dengan Anda? Millennials, are you ready to pray? Are you ready to touch heaven and change earth? Nah, karena dengan Anda berdoa sesuatu terjadi. Tanpa doa tidak banyak hal terjadi. Doa orang benar, kata firman Tuhan, besar sekali kuasanya. Ya, Anda diberkati dengan program ini. Anda mau berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa. Kita minta Tuhan berbicara dan bekerja mendatangkan kebaikan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengizinkan kami untuk menjadi bagian di dalam bagian berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa dengan berdoa kami boleh mengungkapkan isi hati kami. Dengan berdoa kami boleh mengerti isi hati-Mu. Dan Tuhan, biarlah para pemirsa di luar sana, mereka yang selama ini kurang mengerti tentang manfaat doa, mereka boleh belajar dan menangkap sesuatu. Mereka yang punya masalah saat ini juga kami berdoa buat mereka. Tuhan, biarlah favor, mercy, grace-Mu terjadi pada kehidupan mereka. Sehingga apa yang menjadi rencana-Mu ini ditegakkan dalam kehidupan mereka. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang jelek. Oleh karena itu, terimalah pemirsa sekalian kemurahan Tuhan, kebaikan, kebajikan, aku memberkati dan melepaskannya bagi kehidupan Anda semua. Engkau terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Katakan, amin. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya.
Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.